bro, selamat datang di Karakule Channel. Perkenalkan, nama Gusti Adi Saputra. Gusti Adi Saputra. Namun teman-teman sering memanggilku dengan sebutan Adit. Tidak ada nama Adit di sana, tapi sering teman-temanku memanggilku dengan sebutan Adit. Kadang tidak banyak juga yang memanggilku dengan sebutan Gepeng. Nah, aku bingung juga kenapa dipanggil begitu, seperti itu. Langsung ke inti pembahasan. Seperti thumbnail yang ada di atas ini, ya, di atas ini. Aku akan memberikan sebuah spoiler Preman Pensiun 5. Preman Pensiun 5, ya. Jangan di skip karena aku nggak mau sampai ada miskomunikasi atau semacamnya. Oke, langsung saja ke inti pembicaraan. Pertama, di Preman Pensiun keempat itu diceritakan anak Kang Mus sedang lagi masa-masa SMA akhir atau bisa dibilang hampir lulus SMA. Nah, bagaimana jika Preman Pensiun 5 nanti menceritakan seorang pemuda, ya, karena ini preman nggak mungkin kan cewek kan, seorang pemuda yang dikatakan nggak terlalu pintar, terus ya kehidupannya ya terbilang miskin. Lalu kemudian dia sulit mencari pekerjaan, sulit juga mau kuliah itu sulit karena dia tadi nggak punya uang kan, meskipun ada program bidik misi atau segala macam, tapi kan dia IQ-nya jongkok bro, terus dia memutuskan untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan ke kuliahan. Nah, di sini akan lebih lebih kacau ya. Jadi, karena si pemuda ini selalu mencoba mencari pekerjaan namun tidak dapat. Karena dia mencari di desa dia tuh ya, anggap ya dari sekian banyak nama desa di Indonesia nih, desa di salah satu kota kota Garut, anggap aja Garut ya. Karena ini kan preman pensiun ada di Jawa Barat yang aku tahu cuman ya sedikit, Bandung, Tasikmalaya dan semacamnya. Salah satunya Garut. Nah, kita pilih saja Garut. Lalu kemudian dari Garut dia mencoba untuk merantau, mencoba ke kota gede, yaitu Bandung ya. Nah, dia mencoba untuk merantau mencari pekerjaan di Bandung. Singkat cerita dia sudah sampai di Bandung. Lalu kemudian dia mencoba mencari pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, namun tidak diterima. Kenapa? Karena setiap perusahaan yang yang dia coba untuk melamar selalu mementingkan NIM atau ya nilai kelulusan. Seperti yang aku bilang tadi, dia orangnya bodoh. Lalu kemudian ya, mau gimana lagi, pasti nilainya jelek dong, pasti dong. Nah, lalu kemudian dia merenung, dia berpikir, dia flashback ke masa lalu. Andai saja dia dulu waktu sekolah dia tidak nakal, dia tidak bolos pelajaran, dia pintar, dia anak yang baik, anak yang rajin, pasti nasibnya tidak akan seperti ini. Jelas? Pasti dong. Nah, kemudian dia mengingat masa lalunya yang kelam itu, tapi ya apa boleh buat, masa lalu biarlah berlalu, gak bisa diulang lagi. Ini pesan moral juga buat kalian yang nonton ini video, yang masih sekolah tentunya, jangan main-main, dunia kerja keras bro. Lanjut ke cerita. Di cerita, si pemuda itu lagi merenung, lalu kemudian lalu ada orang penjual cancimen, ngerti kan cancimen yang biasanya yang di bis-bis itu ya, cancimen kacang kuaci permen, nah kayak gitu. Nah, si pemuda itu ngelihat, lalu berpikir, kalau susah mencari pekerjaan, kenapa dia tidak menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berjualan
cancimen tersebut. Lalu si pemuda itu mengambil uang yang ada di sakunya, uang sisa yang dia bawa dari Garut ke Bandung. Lalu dia belikan beberapa jajanan yang mungkin bisa dijual kembali. Singkat cerita, besoknya dia menjual dagangannya. Oh ya, sekilas info. Si pemuda ini tidur di masjid. Ya karena tidak ada uang untuk bayar kos, dia tidur di masjid. Lanjut ke cerita. Si pemuda dengan apa ya? Dengan gembiranya, bukan gembira, dengan cerianya dia menjajakan jajanannya dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya dia capek dan dia mencoba untuk menjajakan jajanannya di bis. Ingat, bis. Seperti yang dia lihat waktu pertama kali melihat orang jualan cacimen kemarin. Singkat cerita, dia naik bis, menjajakan jajanannya di dalam bis tersebut. Ada 40 penumpang dan hanya ada 4 yang membeli jajanan tersebut. Hanya ada 4. Bisa dibilang dari 4 jajanan yang terjual, dia hanya mendapatkan untung 20.000 karena satu jajanan 5.000. Oke, jajanan 5.000. Singkat cerita, si bis tersebut telah sampai di terminal Bandung. Nyampe di terminal Bandung. Setiap penumpang mulai turun dari bis. Dan si pemuda pun mau turun sambil memberikan uang transportasi ke supir. Namun sang supir mengerti dengan keadaan tersebut. Mengerti si pemuda ini lagi susah. Jadi menggratiskan uang transport. Nah, di situ ya si pemuda senang dong, nggak usah perlu bayar. Jadi uangnya 20.000 tadi tidak perlu berkurang lagi. Nah, turunlah si pemuda dari bus. Lalu kemudian dia ngelihat terminal lah, banyak bis. Ya jelas namanya terminal banyak bis. Lalu kemudian si pemuda melihat banyak angkot di sana. Jelas namanya juga terminal, angkot pasti banyak. Lalu kemudian terpikir di benak si pemuda, kenapa dia tidak menjual dari setiap bis yang ada? Kan lumayan, tidak perlu jalan-jalan ke tempat satu ke tempat lain sampai berkilo-kilometer. Lalu kemudian singkat cerita, jajanan si pemuda tadi habis terjual dan si pemuda meraup untung ya 300.000 lah dari uang 100.000 yang dia investasikan untuk membeli jajanan tersebut. 300.000 dia lagi ngitung-ngitung uang di salah satu warkop di terminal itu. Kemudian datang seorang pemuda lagi, bukan pemuda, lebih perawakannya lebih kayak bapak-bapak, tapi ya wajahnya kumuh, preman lah, anggap dia preman di sana. Dia mengatakan kalau siapapun yang berbisnis di terminal harus membayar pajak kepada si preman tersebut. Nah, kan si pemuda kan nggak tahu ya, jadi mau nggak mau ya gimana ya, dia nggak mau ya harus memberi pajak ke preman. Dari uang 300.000 itu diambillah 50.000 oleh si preman karena itu uang pajak, kata si preman. Kemudian setelah diberikan, si pemuda itu melihat si preman yang mulai menjauh, dan si preman itu mulai meminta pajak dari setiap supir yang ada di sana. Lalu terpikir di kepala si pemuda tersebut, saya menjual jajanan dari satu ke tempat lain dari pagi sampai sore hanya mendapatkan 300.000 rupiah. Sedangkan preman dengan cuman lontang-lontang gak karuan datangin setiap orang yang berbisnis di terminal, satu orangnya saja 50.000. Bayangkan jika ada 100 orang, berapa itu? Ntar kalkulator ya, editor ya, tolong editor. Lalu terpikirlah, kenapa si pemuda tidak mengambil jalan yang sama seperti preman tersebut, dengan lontang-lantung gak karuan, santai-santai, uang mengalir dengan sendirinya. Oke. Lalu kemudian
Malam pun tiba. Si pemuda pun mendatangi markas si preman tersebut. Lalu menantang duel satu demi satu preman tersebut. Si preman pun kewalahan. Meskipun si pemuda ini baru umur 19 sampai 20 tahun, kemungkinan segitu karena baru lulus SMA. Si pemuda pun bisa mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dari desa Garut sana dia sudah memiliki ilmu kebal atau semacamnya, nggak tahu kita. Ini hayalanku saja ya. Bisa mundur-mundur sekalian. Nah, awas. Nah, singkat cerita, si preman tersebut kalah kan, dan mau nggak mau bos baru mereka si pemuda tersebut. Lalu salah satu preman nanya, siapa kamu? Berani sekali mengganggu kami, menghajar kami, dan mengambil bisnis kami. Lalu si pemuda menjawab pertanyaan tersebut. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya seorang pemuda yang miskin, bodoh, dan juga nggak tahu tujuan mau ngapain. Kalian bisa memanggil namaku dengan sebutan Bahar. Ya, Bahar. Kalian tidak salah dengar. Secara tidak langsung cerita ini menceritakan tentang cerita Kang Bahar, bagaimana dia menjadi seorang preman di preman pensiun. Ini pernah dikatakan oleh Kang Mus di Preman Pensiun 3 kalau nggak salah. Kalau kalian fans dari Preman Pensiun pasti tahu scan ini. Waktu itu Kang Mus lagi menceritakan masa lalu Kang Bahar dengan anaknya Kiranti atau teh siapa? Aku lupa. Pokoknya dia kan si anak Kang Bahar yang paling muda ini kan nanya kan, bagaimana siapa sih Kang ayah itu? Lalu diceritakan oleh Kang Mus. Ya ceritanya kurang lebih kayak gitu. Nah, bagaimana jika Preman Pensiun 5 menceritakan seorang pemuda yang mana pemuda itu adalah Kang Bahar sendiri. Flashback intinya. Nah, inti dari video ini untuk produser dari Preman Pensiun, kalau susah mencari aktor yang bisa memerankan Kang Bahar, saya siap, Pak. Saya siap. Cuman itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.